Halo EA Traders. Oke, jadi kali ini saya akan review ya hasil dari EA Hitonomi ya, Hitonomi model nikah. Nah, ini agak menarik ya untuk EA ini. Untuk running testnya sendiri sudah saya upload ya untuk video shotnya ya. Kemudian EA ini sendiri ownernya, developernya oleh Bang Ali atau Bang Ali ya. Jadi AI ini saya dikasih sama Bang Ali ya. Coba ini demo ada dua jenis AI ya. Yang satunya martingale, yang satunya untuk scalping ya. Nah, yang ini saya pakai adalah yang scalping ya. Scalping bisa 25 per atau berapa ya? Ada 255 atau 28-nya ampere bisa. Kemudian ya, karena scalping jadi dibilang bahwa AI-nya itu lebih jarang open posisi. Nah, kalau misalnya cuma satu pair, kemungkinan memang jarang, tapi kalau setting sekitar 10-20 pair, kemungkinan akan sering untuk OP ya. Dan modal awalnya itu sekitar 100 USD minimal ya, minimal balance. Nah, kemudian AI ini ya tentunya hanya bisa dipakai di akun demo. Nah, jadi dibilang ini dikasih AI tapi cuma bisa dipakai di akun demo ya. Jadi kalau misalnya mau akun realnya bisa kontak langsung Bang Alinya karena AI-nya rencananya mau dijual ya, rencana mau dijual ini masih tahap pengembangan. Jadi saya disuruh coba review ya kira-kira apa yang kurang ya supaya bisa disempurnakan lagi seperti itu. Oke. Nah, ini untuk AI-nya sendiri. Nah tuh, ini template-nya ya, jangan tamak dan jangan serakah. Ini paling penting sekali ya. Kata-kata ini paling penting sekali dalam hal tradingnya. Jangan tamak dan jangan serakah. Kenapa? Karena seringkali berpengaruh dengan psikologi dalam para trader ya. Sangat berpengaruh. Kenapa? Karena sekarang misalnya nemu ya analisa yang bagus, nilai yang bagus, kebiasaan deh ya. Karena pertama lot kecil misalnya profit dan tentunya ini masih masih apa namanya merasa sinyalnya masih bagus gitu, otomatis open lagi dengan lot yang besar, ternyata reverse balik arah lagi untuk channelnya, akhirnya ya cut loss banyak atau MC ya seperti itu. Makanya di sini di note ya bahwa jangan serakah, don't be greedy, oke? Ini keren sekali. Nah, kemudian ya ini ada dua konversi ya, masih masih apa namanya floating ya, masih floating. Nah, ini saya pakai akun demo ya, akun jenis pro. Akun jenis pro kemudian jadi nggak terlalu ya di sini ya. The profit sekitar berapa nih? 34,97. Ini ya 23 ya, berarti karena saya refresh lagi untuk balance saya, jadi mulai lagi di status pas coba AI ini ya, seminggu lalu itu cuma dapat profit berarti sekitar 23 ya, 23% ya, 23 USD. Nih tuh. Ini TP semua loh ya. TP tuh bisa dicek tuh TP ya. RAUD. Nah, di sini bisa cek tuh komennya. Di sini bisa diklik kanan ya, klik kanan kemudian komen. Aduh, mana dia? Salah pencet. Oke, komen. Nah, muncul nih. Hito model nikah ya. Ini jaraknya untuk sekali TP itu beneran ya banyak sekali ya. Jadi ini bisa sekitar 2 USD dia close. Ini 2 USD, ini dapat berapa nih? 6. Ya 6 USD kena TP loh. Mantap bener. Kemudian satu ini juga nih kecil ya 0,27. Kemudian lanjut lagi. Tuh dapat 5 ya. Ini win rate-nya ini bagus sekali. Padahal baru 1 minggu ya untuk win rate-nya. Kemudian untuk pair-nya saya ada 10. Ini ada EU, GU, kemudian USD CHF, USDJPY, USDAD, ODUSD, IRGPP, kemudian IRAUD, IRCHF, ODNZD, ODCAD, ODCHF, RUNZD, IRCAD. Oh, masih ada lagi ternyata. CAD-CHF sama NZD USD. Oke. 10 ya itu ya, atau berapa ya?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ya. Oke, 18 bir yang saya coba. Oke, tes. Nah, sebelum ke input di sini saya kasih tahu untuk foldernya sendiri habisnya apa aja. Nah, ini saya namakan foldernya AHM One Piece ya, karena memang di sini benar-benar namanya nih. Yang satu Gomu Gomu Nomi, yang kedua itu Zone Hito Hito Nomi model Nika. Ini kelihatan banget ya bahwa ownernya sendiri wibu ya. Wibu. Saya juga wibu sih ya untuk One Piece ya. Di sini Gomu Gomu Nomi ya sama Hito Hito Nomi beneran buah iblisnya Luffy ya. Nah, jadi kelihatan sekali di sini. Ya, yang mana yang martingale, mana yang scalping. Yang pertama yang martingale di sini adalah Gomu Gomu Nomi. Karena itu adalah buah iblisnya Luffy yang paling pertama ya. Kemudian dia awaken nih ya. Dia awaken ya. Setelah awaken, Oda Sensei dia klarifikasi bahwa nama untuk buah iblisnya Luffy itu Hito Hito Nomi model nikah ya. Hito Hito Nomi model nikah. Oke, jadi Hito Hito Nomi model nikahnya ini yang saya pakai untuk scalping ya. Jadi dia karena ini martingale, kemudian untuk Hito Hito Nomi ini dia aviraging ya, aviraging. Jadi lebih aman daripada Gomu Gomu Nomi ya. Sehingga kelihatan sekali ya di sini Gomu Gomu Nomi gear 1 ya, gear 1.14. Ini Hito Hito Nomi model nikah 1.06 ya. Ini beneran nih. Karena kalau Hito Hito Nomi itu sebelumnya buah yang dimakan sama chopper ya. Jadi itu kalau nggak salah buah yang bisa merubah ya dari hewan ke wujud manusia. Seperti itu. Dan Mika ini dia dewa matahari, kalau nggak salah itu dewa matahari. Kemudian buahnya ini adalah buah legendaris ya, buah legendaris seperti itu. Dan akhirnya memang Luffy awaken ya, awaken, dan dikonfirmasi itu adalah buahnya Hito Hito Nomi model Nika. Oke. Malah jadi review One Piece. Oke lah, ini fokus dulu ya lagi ke EA-nya. Oke, jadi ini keduanya ini bisa di akun demo aja ya. Saya nggak dikasih untuk akun realnya, hanya bisa di akun demo. Dan kemudian untuk Gomu Gomu Nomi ini lock akun ya, keduanya lock akun ya. Makanya dia jual karena nantinya bisa untuk akunnya bisa nomor akunnya aja ya, bisa di lock ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang beli harus dia buka untuk akunnya nomornya berapa, jadi hanya bisa di satu akun ya, seperti itu. Dan kemudian untuk Gomu Nomi ini nggak bisa saya coba, nggak bisa saya pakai ya waktu martingale. Itu kenapa? Karena di lock ya, di lock nggak bisa dicoba sama sekali ternyata. Apalagi katanya di Agnes itu nama akunnya bisa dirubah ya. Bener sih, nama akun bisa dirubah, cuman katanya kalau coba di VFBS sama ada Okta nggak gitu. Tapi saya udah pensi dari FBS ya maupun Okta ya, itu udah lama banget saya pensi di FBS. Kenapa? Karena WD-nya lumayan lama ya, dan juga untuk deponya juga lama. Benar, deponya itu bisa nunggu sampai 1 jam ya. Apalagi kalau misalnya kita pakai robot martingale kemudian lagi floating mau sudut dana, itu 1 jam belum masuk udah MC duluan kayak gitu. Oke. Dan untuk WD-nya itu minimal 6 jam ya, minimal 6 jam. Kemudian kalau misalnya paling lama itu bisa seharian nunggu gitu. Jadi beda sama Agnes yang bisa cuma beberapa menit langsung masuk ya, baik untuk WD dan depo. Makanya saya dari FBS saya pensi dah. Oke. Kemudian untuk Hito Hito Nomi ini juga lock akun ya, tapi bisa di demo di broker manapun ternyata bisa ya. Makanya di sini saya coba untuk di Agnes dan hasilnya lumayan sekali ya. Ini jangan tamak. Oke. Jadi mari kita sekarang ke inputnya deh. Inputnya ada apa aja. Ini bisa klik 2 kali. Kemudian di about. Nah, ini about ya. Nih. Medical Zone Hito Hito Nomi model Nika. Oke. Type-nya apa nih? Meaning short scalping. Nah, ini tipenya short kemudian scalping ya, scalping. Kemudian di sini full automatic ya. Nah, ini dia Alfian Hari Mursanto SPD MM. Wow, Magister. Oke, salam yang ngap ya. Ngap Alfian Hari Mursanto ya.
karena gelar S2 sih ya. Oke, di sini ada kontaknya ya. Tuh, ada nomor WA-nya. Silakan bagi yang mau real akunnya ya. Silakan kontak sellernya ya. Kemudian nih ada recommender ya, recommended capital di sini 100 or more. Oke. Kemudian time frame-nya recommended M30. Kemudian yang saya pakai di sini adalah time frame H1 ya, semuanya H1 ya. Kemudian recommended for all pair. All pair currency 6 digit. Ya. Karena ada pair yang currency-nya itu 5 digit. Contohnya itu broker Instaforex ya. Instaforex itu dia cuman price-nya itu 5 digit ya, 5 digit belakang koma. Kemudian Forex for You untuk misalnya akun yang tanpa STP ya, ada akun Ascend ya biasa atau yang pro aja itu cuman 5 digit aja. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang STP baru dia ada 6 digit ya untuk Forex for You. Nah, di sini adalah untuk broker yang menggunakan 6 digit ya. Oke, kemudian di sini apa? Averaging profit per month ini bisa dari 2% plus per pair. Ini per pair ya. Per pair katanya bisa 2% plus ya, plus 2%. Up to sih ini up to 2% lah untuk sebulan. Ini baru satu pair. Kalau misalnya 25 pair itu dikali 2 itu sudah 50% sebulan. Wih. Oke, ini sih masih about ya tentangnya. Oke, kemudian di common. Oke, 2. Nah, benarnya tidak ada input ya. Tidak ada input di sini. Ya, jadi benar-benar di hidden ya, terhidden. Jadi kita di sini nggak bisa otak-atik ya bahwa lotnya mau lot all berapa, kemudian ada misalnya averaging untuk martingale berapa, kemudian stepnya berapa, kemudian jam trading berapa, kemudian logiknya apa aja, ada MA dan apa aja supaya bisa open posisi. Itu benar-benar nggak ada inputan, benar-benar di hidden ya. Jadi ini benar-benar EA-nya benar-benar terhidden ya. Jadi memang AI itu bisa di hidden bahkan di rename ya. Jadi banyak sekali AI penjual yang scam terutama ya, scammer itu ada dia punya MQ4 AI martingale misalnya, kemudian dia jual hanya rename dari AI lain ya, atau AI jadul lah dia rename kemudian diberikan ke buyernya, pembelinya gitulah. Itu scammer bener-bener kayak gitu. Oke. Nah, di sini untuk inputannya sendiri terhidden ya. Jadi kalau misalnya untuk hidden ini mungkin ada pengguna Dragonfire ya. Dragonfire bisa dicek ya untuk inputannya itu. Di Dragonfire sendiri itu cuma ada initial lotnya, kemudian ada step multipliernya. Nah, untuk logaritmanya, logiknya dia open pakai moving average kah indikatornya atau indikator apa namanya RSI kah dan lain, itu benar-benar nggak ada logiknya. Ya, jadi memang benar juga untuk Dragonfire itu terhidden untuk logiknya. Jadi kapan pun posisi itu kita nggak tahu, ya. Nah, jadi memang benar bahwa inputannya logaritma suatu AI itu bisa di hidden, oke? Nah, contohnya ini deh, ini sih realnya benar-benar deh. Ini nggak bisa diapa-apain, cuma bisa kita oke aja. Nah, kemudian akan muncul nih template-nya. Setelah di oke akan muncul template-nya. Apa aja sih isi template ini? Copyright ya. Copyright. Ini apa? AHM University. Itu AHM University di mana ya? Kemudian ini apa nih? Binaan Bapak Alfian Hari Mursanto SPD MM. Oke. Magister Manajemen ya MM. Oke. Kemudian di sini ada apa? Ini server time ya. Ya, ini server time. Oke, server time ya 21 ini. Itu ada apa ini ya? Split. Oh, ini split di NZD ya. Kemudian coba kita ke EU deh. Nah, ini splitnya. Ya, ada splitnya. Kemudian pips. Ada pips. Kemudian ada apa nih? Ini apa ini ya? Saran. Oh, untuk kritik dan saran nih. Bisa HP atau WA atau Telegram. Ini nomornya nih. Yang tadi di about ya. Oke, kemudian ada jangan tamak dan jangan serakah. Oke lah. Jadi ya apa yang saya review berarti ya, kalau misalnya memang nggak ada inputnya, nggak ada kepada open posisi, tapi yang bisa saya review di sini adalah win rate-nya benar-benar pada ini tadi berapa, ada 15 pair atau lebih, itu 18 pair tadi saya lupa ya. Itu bahwa nih ada dua posisi euro AUD.
USD buy 0,1 lot ya. Dan di sini kelihatan price-nya. Sekitar yang pertama itu adalah 1.49986, yang kedua di 1.49734. Nah, di sini kelihatan ya bahwa dia averaging ya. Dia averaging itu di sekitar berapa poin berarti ini? Dari 7986 ke 734 itu berarti sekitar 252 poin ya. Berarti sekitar 252 poin. 250-an ya. Dia buka averaging. Jadi benar ya, ini tipenya dia adalah averaging. Nah, kemudian yang lainnya deh di history. Oke, ini satu TP dapat 5 ya, ada yang dapat 3 juga ya. Jadi untuk TP-nya ini ya, kemungkinan ada pergerakan ya, ada pergerakan TP ya. Jadi awalnya di TP-nya itu sekitar 6 USD ya. Kemudian masih floating, TP-nya akan bergerak ya, bergerak terus ya. Sehingga juga untuk profitnya sendiri beda-beda jadinya. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 2, bahkan ada yang 0,27. Meskipun kena TP. Otomatis berarti TP-nya bergerak ya. Dan semuanya kena TP. Tidak ada SL. Oke, tidak ada SL ya. Sip. Oke, dan ini tanggal 13 nih nggak ada. Berarti ini tanggal 12, kemudian ada tanggal 4. Maksud saya ini tanggal 24 ya, tanggal 24, kemudian tanggal 25, mana lagi tanggalnya? Itu jam sih tadi. Berarti dari tanggal berapa? Apakah setiap hari ada OP? 24, ini juga 24, ini 23. 23, ini 22, dari 222. Ini tanggal berapa ini? Oh, ini dari tanggal 22 deh. Jadi tanggal 23, kemudian berapa? 23, kemudian 24, 25. Nah, target tanggal 25 ya. Sedangkan ini tanggal berapa? 27. Artinya tanggal 26 tidak ada open posisi. Ya, tidak ada open posisi, berarti pada 18 bir ya. Satu hari bisa aja nggak ada open posisi ya. Benar ya, berarti memang lebih jarang, apalagi misalnya cuma pakai di satu pair, berarti otomatis bisa aja 2 hari 3 hari bisa nggak ada open posisi ya. Nih tuh, di sini dia kena sinyal ya, ada sinyal, di sini juga ada sinyal tuh sell. Kemudian ini AUD ya, kita cek AUD ke AUD, mana dia AUD? Oh, di sini deh AUD, dia buy ya, berarti di sini ada sinyal nih, ini ada sinyal sell ya, 1 2. Oh, di sini dia open posisi ya, open posisi sell, dan di sini dia open posisi buy ya, buy itu 100. Berarti kemungkinan di sini dia sudah mencapai ya namanya pucuk dan bottomnya mungkin ya, karena bisa aja masih salah posisi. Nah, di sini ya mungkin rutenya bakal di sini. Kalau misalnya masih di sini mungkin open posisi lagi. Oke. Sip ya, pagi ini juga Eurydice masih di pucuk nih. Padahal udah di sini belum di open posisi, mungkin bisa naik lagi ya. Bisa naik lagi baru di open posisi untuk sell. Oke, ini benar-benar nggak tahu ya, jadi logiknya itu open posisi di mana ya, kurang tahu. Mungkin ownernya bisa komen langsung ya, jadi bisa menceritakan juga untuk open posisinya dia pakai strategi apa ya, indikator apa juga. Oke. Sip ya. Mungkin ini juga akan saya realkan ya, tapi dengan resep dokter. Oke, jadi ditunggu aja. Sip. Mungkin untuk reviewnya cukup untuk kali ini ya. Ini untuk TP. Nah, ini mungkin saya juga karena ini masih 1 minggu, jadi belum tahu untuk kedepannya seperti apa. Kalau misalnya salah ya, dalam tanda kutip itu salah arah ya, salah arah itu apakah average-nya sampai berapa layer itu belum tahu ya, berapa layer ya. Kemudian apa namanya, apakah TP-nya mendekati terus, ataukah nanti dia ada di close all ya, di close all tergantung di profitnya ya, itu juga belum tahu ya. Jadi apakah TP-nya akan semakin dekat ya, semakin dekat, atau malah tetap di averaging juga, tetap di stay di 6 USD gitu misalnya, berarti di 600 poin atau 60 pips ya, seperti itu. Jadi tetap stay untuk apa namanya averagingnya.
Seperti kayak ini. Oh bener ya, di sini juga average-nya sama nih. TP-nya sama. Berarti TP juga akan di averaging ya. Nih, kalau misalnya TP-nya close by di close all ya, by money ya, misalnya itu TP-nya bakal gak usah diubah ya. Berarti tetap stabil. Cuma nanti kalau misalnya close mungkin price-nya beda-beda ya karena close all kayak gitu. Itu ada di EA87 FX Pro ya. Nanti akan saya review ya hasilnya karena minggu kemarin sudah saya set untuk realnya, jadi kita akan cek ya seperti apa untuk strategi di 87 FX Pro. Oke. Nah, mungkin itu aja cukup ya untuk review di EA itu Mi model nikah. Oke. Dan mungkin ada kritik saran bisa ditambahkan ya. Bisa juga langsung chat ke ownernya barangkali mau beli ya, dengan tadi nomornya ada di input ya. Dan akhir kata, singkatkan untuk disclaimer bahwa segala jenis investasi dapat menyebabkan Anda kehilangan uang. Jadi, bijaklah dalam berinvestasi, gunakan uang dingin atau uang yang Anda sudah siap kehilangan. Apalagi trading merupakan high risk atau risiko yang tinggi, oke? Jadi, cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa dan terima kasih.